Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agi Mustafa dengan NIM 2110 dari kelas Agroteknologi Botani B dengan jadwal praktikum pada hari Rabu pukul 4.10 sampai pukul 5.40. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai praktikum objek hewan menguntungkan dan merugikan pada sektor pertanian. Pada kali ini, saya mengamati ada 4 hewan di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah lobster air tawar, yang kedua adalah cacing, yang ketiga adalah belalang, dan yang keempat adalah laba-laba. Untuk pengambilan hewan-hewan tersebut dapat kita temui di lingkungan sekitar kita. Yang pertama adalah lobster air tawar. Lobster air tawar dapat ditemukan di batuan-batuan kolam air tawar. Yang kedua adalah belalang. Belalang dapat kita tumbuhi di hutan belantara atau hutan semak-semak. Contohnya juga dapat kita temui di tumbuhan seperti tumbuhan bunga matahari. Yang ketiga adalah cacing. Cacing dapat kita temui di dalam tanah yang memiliki kelembapan dan kadar air yang sangat tinggi. Dan yang keempat, laba-laba dapat kita temui di gudang rumah seperti di lotengnya. Untuk deskripsi masing-masing hewan-hewan tersebut, yang pertama adalah cacing. Cacing dengan nama ilmiah Lumbricus terrestris. Dengan klasifikasi, pertama kingdomnya adalah Animalia, filumnya adalah Annelida, ordonya adalah Haplotaxida, familinya adalah Lumbricidae, genusnya adalah Lumbricus, dan spesiesnya adalah Lumbricus terrestris. Habitat cacing adalah di tempat-tempat dengan kondisi tanah yang lembab dan memiliki kadar air yang sangat tinggi. Tipe metamorfosisnya adalah ametabola atau tidak mengalami metamorfosis. Peranan dalam dunia pertanian. Peran cacing tanah adalah untuk membantu pengangkutan sejumlah lapisan tanah dari bahan organik, menguraikan bahan organik, sehingga dapat memperbaiki struktur tanah dan menjadikan tanah subur. Fase merugikannya adalah pada fase larva. Cacing pada fase larva bisa menyebabkan cacingan pada manusia dan akan mempengaruhi kesehatan manusia atau dikenal dengan sakit cacing. Fase menguntungkannya adalah pada fase imago atau dewasa. Cacing membuat tanah subur, dengan begitu kita dapat menanam tumbuhan. Dengan tanah yang bagus, kita bisa menghasilkan hasil tumbuhan yang bagus. Yang kedua adalah lobster air tawar, atau dikenal dengan nama ilmiah Chera quadricarinatus. Dengan klasifikasi, kingdomnya adalah Animalia, filumnya adalah Arthropoda, ordonya adalah Decapoda, familinya adalah Paracetidae, genusnya adalah Chera, spesiesnya adalah Chera quadricarinatus. Habitat lobster air tawar ini dapat kita temui di kolam air tawar, rawa-rawa, dan sungai. Peranan dalam dunia pertanian adalah dia pada fase imago atau dewasa dapat kita jadikan sebagai bahan konsumsi makanan. Selanjutnya adalah belalang dengan nama ilmiah Phalaenga sp. dengan klasifikasi yaitu kingdom Animalia, filum Arthropoda, ordonya Orthoptera, famili Arcidae, genus Phalaenga, spesiesnya Phalaenga sp. Keterangan habitat, belalang lebih menyukai kawasan yang terbuka, yang lembah dengan banyak rumput, serta tanaman rendah lainnya. Meskipun beberapa spesies juga dapat ditemukan di hutan. Tipe metamorfosisnya adalah hemimetabola atau tidak sempurna. Peranan dalam dunia pertanian, keberadaan belalang menentukan kualitas suatu pertanian. Belalang memiliki peranan sebagai herbivore, predator, dekomposer, dan hama sehingga berpotensi sebagai alat ukur dalam indikator kualitas lahan pertanian. Fase menguntungkannya adalah fase imago atau dewasa, yaitu belalang dapat dikonsumsi oleh manusia dengan manfaat dapat meningkatkan stamina. Selanjutnya adalah fase merugikan atau imago pada kondisi dewasa, sebagai hewan merusak ladang, sawah, perkebunan, dan lainnya, sehingga menyebabkan hasil pertanian pun menurun. Dan yang terakhir adalah laba-laba dengan nama ilmiah Parastethoda tepidorium dengan kingdom Annelida, filum Arthropoda, ordo Arene, familia Pteridae, genus Parastethoda. Habitat laba-laba merupakan kelompok yang beradaptasi di berbagai habitat, namun sangat sensitif terhadap gangguan yang terjadi di lingkungannya. Laba-laba menyukai habitat yang terlindung dari suhu ekstrim, kelembapan tinggi, intensitas cahaya rendah, kecepatan angin rendah, dan menghindari areal perkebunan yang menggunakan pestisida. Tipe metamorfosisnya adalah hemimetabola atau tidak sempurna. Peranan dalam dunia pertanian, laba-laba adalah pemangsa dominan atau musuh alami yang memegang peranan penting dalam ekosistem pertanian.
pertanian, khususnya pertanaman padi sawah. Fase menguntungkannya adalah pada fase imago atau dewasa. Laba-laba membantu membasmi serangga pembawa penyakit seperti kecoa, nyamuk, lalat, dan lain-lain, sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk pertanian dalam membantu petani untuk meningkatkan hasil pertaniannya dengan menjadikan mangsa hewan-hewan seperti kecoa, nyamuk, dan lalat. Fase merugikannya juga terdapat pada fase imago atau dewasa. Jika laba-laba bisa menggigit manusia, contohnya saja laba-laba black widow spider, maka akan menyebabkan demam atau bahkan juga bisa mendatangkan kematian pada manusia. Itulah mengenai tentang objek hewan menguntungkan dan merugikan pada bidang pertanian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.